Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sobat penyuluh, selamat datang dan bertemu kembali dalam kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas bagi penyuluh pertanian dengan pola e-learning. Terima kasih Anda masih setia bergabung dalam pelatihan ini. Dan kali ini bersama saya Ridwan, kita akan sharing tentang penumbuhan dan pengembangan kelompok tani. Sobat penyuluh yang berbahagia, tentunya setelah mengikuti sesi ini, rekan-rekan sobat penyuluh diharapkan dapat menjelaskan: 1. Pengertian kelembagaan tani. 2. Ciri-ciri kelembagaan tani. 3. Fungsi organisasi petani. Dan 4. Teknik pembinaan kelompok tani. Adapun dasar hukum yang mengatur kelembagaan tani yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Permentan Tahun 2016 tentang pembinaan kelembagaan petani. Apa itu kelembagaan petani? Yaitu kelembagaan pelaku utama yang beranggotakan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, serta masyarakat di dalam dan sekitar hutan yang dibentuk oleh pelaku utama baik formal maupun non-formal. Nah sobat penyuluh, bahwa kelembagaan mempunyai fungsi sebagai wadah proses pembelajaran, wahana kerjasama, unit penyedia sarana dan prasarana produksi, unit produksi, unit pengolahan dan pemasaran, serta unit jasa penunjang. Beberapa bentuk kelembagaan yaitu ada bentuk kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, atau koperasi. Kalau di Permentan Nomor 67 Tahun 2016 yaitu Poktan, Gapoktan, asosiasi komoditas. Tentunya kelembagaan difasilitasi dan diberdayakan oleh pemerintah daerah atau pusat agar tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang kuat dan mandiri sehingga mampu mencapai tujuan diharapkan para anggotanya. Selanjutnya, sobat penyuluh yang saya banggakan, ini ada beberapa kelembagaan petani yang berada di wilayah kerja Bapak Ibu. Di antaranya, kelompok tani. Mereka adalah kumpulan profesi sebagai petani, pekebun, peternak yang dibentuk karena atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia. Mereka juga harus akrab, saling kenal sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan usaha taninya. Ya, anggotanya sekitar 20-20 orang, bisa beberapa kelompok dalam satu desa. Ada juga beberapa kelompok tani yang sudah bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usahanya, yaitu bisa 5-10 kelompok petani yang menjadi gabungan kelompok tani yang berada dalam satu desa. Sobat penyuluh, sedangkan asosiasi adalah kumpulan profesi petani, peternak, pekebun yang sudah mengusahakan satu komoditas pertanian secara komersial atau single commodity yang berada di tingkat kabupaten. Sobat penyuluh yang saya banggakan, kalau kita berbicara tentang kelembagaan tani, nah tentunya harapan ke depannya yang diawali dari kelompok tani, kemudian juga berkembang menjadi gabungan kelompok tani. Nah, ini salah satu strategi untuk pengembangan kapasitas kelembagaan petani diarahkan untuk meningkatkan kelembagaannya menjadi kelembagaan ekonomi, sehingga meningkatkan skala ekonomi, efisiensi usaha, dan posisi tawar. Sobat penyuluh, kita bahas juga ciri-ciri kelembagaan petani, yaitu kelompok tani atau Poktan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Saling mengenal, tentunya akrab dan saling percaya di antara sesama anggota. Kemudian yang lainnya, mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani, memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan, dan ekologi. Selanjutnya yaitu harus ada pembagian tugas dan bertanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan. Adapun ciri-ciri gabungan kelompok tani, nah ini bersifat non-formal tetapi harus ada pembagian tugas dan tanggung jawab berdasarkan kesepakatan semua anggota dan dikukuhkan oleh pejabat atau kepala wilayah kecamatan di mana gabungan tersebut berada. Anggotanya adalah kelompok tani yang bergabung, tentunya harus berdasarkan hasil seleksi di internal kelompok tani.
harus ada kepengurusannya sesuai kebutuhan yang dipilih secara musyawarah, berperan untuk mencapai skala usaha optimal dan melakukan koordinasi dengan mitra usaha sehingga ada peningkatan gerakan bersama. Sobat Penyuluh, adapun fungsi organisasi petani yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai kelas belajar, yaitu wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, sebagai wadah kerjasama, yaitu Poktan merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama di antara sesama petani dan antar Poktan serta dengan pihak lain. Yang ketiga, sebagai unit produksi dalam usaha taninya. Yang keempat, tentunya ini sebagai unit usaha pengolahan. Dan yang kelima, sebagai unit usaha sarana produksi. Yang keenam, sebagai unit usaha permodalan usaha tani. Dan selanjutnya yaitu unit usaha pemasaran produksi dan unit usaha-usaha lainnya. Nah, Sobat Penyuluh, tentunya untuk teknik pembinaan kelompok tani yaitu ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu melakukan pertemuan anggota secara berkala, menyusun rencana kerja kelompok secara bersama, karena tentunya kalau tanpa rencana kegiatan di kelompok tani tidak akan berhasil dengan baik. Selanjutnya yaitu membuat aturan-aturan atau norma yang disepakati dan ditaati bersama. Dan tidak kalah penting melakukan pencatatan pengadministrasian di organisasi kelompok tani. Kemudian memfasilitasi kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan hilir dan memfasilitasi usaha tani secara komersial berorientasi pasar. Sebagai sumber pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha petani atau anggota kelompok. Adapun yang tidak kalah penting yaitu adanya kerjasama atau jejaring dengan pihak lain dan adanya pembukaan modal usaha dari kelompok. Sobat Penyuluh berbahagia, demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat berdiskusi dan bersinergi. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.